Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumiddin. Para tulab dan talibat rahimakumullah, pada pagi hari ini kita kembali berkumpul di ma'had kita ini untuk melanjutkan perjuangan kita dalam menuntut ilmu. Ini merupakan satu nikmat dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sepatutnya untuk kita syukuri. Kemudian salat beserta salam senantiasa kita kirimkan buat Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri dan santriwati rahimakumullah, di antara perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua adalah al-amru bittaqwa, yaitu perintah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cakupan dari at-taqwa adalah asyukur. Di antara cakupan dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mensyukuri semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Ulama mengatakan bahwa ketakwaan itu maknanya luas. Di antaranya adalah asyukur, yaitu bersyukur atas setiap yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang kali memerintahkan kita umatnya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk bersyukur atas setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Ingatlah oleh kalian aku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kalian kepada aku, maka aku akan bersyukur dengan memberikan nikmat yang lebih banyak kepada kalian. Wala takfurun, dan janganlah kalian kufur kepadaku. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa mensyukuri setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dalam kehidupan ini. Kemudian Allah mengingatkan kita semua jangan menjadi hamba-hamba yang kufur kepadanya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabtaghu indallahi rizq." Maka mintalah rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'buduhu, beribadahlah kalian kepadanya. Washkuru lahu, dan bersyukurlah kalian kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk senantiasa meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain, bukan kepada tuhan-tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah perintahkan hamba-hambanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidupnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perintah bersyukur tidak hanya bagi umat yang kedudukan mereka biasa saja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para anbiya, para rasul, para nabi dan para rasul, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, mereka juga Allah perintahkan untuk bersyukur atas setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa alaihi salam untuk senantiasa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah kepada Musa, "Wa kum minasyakirin." Jadilah engkau wahai Musa termasuk di antara orang-orang yang bersyukur terhadap segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada engkau. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Daud alaihi salam beserta keluarganya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya'malu ala Daud syukra." Wahai keluarga Daud, beramallah kalian, beribadahlah kalian sebagai rasa syukur kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit kata Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambaku yang benar-benar bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Yang banyak adalah yang kufur. Yang banyak adalah yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak adalah orang yang lupa akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, tapi selalu ingat dengan cobaan-cobaan, dengan ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Lupa akan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan selalu ingat akan musibah-musibah al-masaib wal fitan wal balaya yang selalu menimpanya. Ini di antara sifat manusia, kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala dan selalu ingat akan musibah-musibah yang menimpanya. Allah berfirman, "Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura." Kami menunjukkan jalan kebenaran, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah semuanya mengikuti jalan kebenaran tersebut? Tidak. Imma syakira, ya ada yang bersyukur, wa imma kafura, dan banyak yang kufur. Syakir adalah ismul fa'il, ya. Dan kafur adalah sighatul mubalaghah, yang menunjukkan sesuatu yang bersangatan, ya. Kalau bersyukur manusia pada umumnya ya adalah syukur yang biasa, tapi kalau kekufurannya adalah kekufuran yang bersangatan dalam kekufurannya, parah dalam kekufurannya. Itulah sifat manusia. Bahkan Allah SWT memerintahkan nabinya yang mulia Muhammad SAW untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Kata Allah SWT kepada nabi kita yang mulia, "Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin." Beribadahlah engkau kepada Allah dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur atas setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada engkau. Nabi kita yang mulia, hamba yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada beliau. Apalagi kita hamba yang biasa ini. Tentu perintah untuk bersyukur lebih berat kepada kita daripada kepada nabi kita. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memerintahkan hamba-hambanya untuk mensyukuri semua nikmatnya yang tidak terhitung dan tidak terhingga, tapi Allah Subhanahu wa taala juga memuji dan menyebutkan ganjaran-ganjaran, ya, kebaikan-kebaikan yang akan diterima oleh orang yang bersyukur atas setiap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepadanya. Allah memuji Nabi Nuh alaihi salam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu kana 'abdan syakura." Sesungguhnya Nuh itu adalah seorang hamba yang syakur, yang benar-benar berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwa Nuh alaihi salam adalah seorang nabi yang berdakwah di tengah kaumnya dalam waktu yang sangat lama, ya. 950 tahun siang malam dalam keadaan sepi, dalam keadaan ramai, ya. Ketika sendiri, ketika orang lain, beliau senantiasa berdakwah di tengah kaumnya, dan banyak di antara kaumnya yang mengejek Nabi Nuh, yang mengikutinya sangat sedikit. Nabi Nuh bersabar atas gangguan yang mereka lakukan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut Nabi Nuh ini sebagai abdan sabura, hamba yang benar-benar bersabar, tapi Allah menyebutkan innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya dia seorang hamba yang benar-benar berterima kasih. Padahal kalau kita lihat dalam kehidupan Nabi Nuh, banyak sangat ujian, ya, yang beliau rasakan, yang beliau hadapi. Allah tidak mengatakan innahu kana abdan sabura, bahwa beliau seorang hamba yang bersabar. Padahal Nabi Nuh pasti seorang hamba yang bersabar. Tapi Allah mengatakan innahu kana abdan syakura. Beliau adalah seorang hamba yang bersyukur atas setiap nikmat yang Allah berikan. Di antara bentuk syukurnya Nabi Nuh, kata ulama, adalah tidaklah beliau memakan suatu makanan dan tidaklah beliau meminum seteguk air, melainkan beliau senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Pernahkah kita, ya, senantiasa merenungkan betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada makanan yang kita makan setiap hari? Pernahkah kita merenungkan betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada minuman yang kita minum sekian liter setiap hari? Ini adalah renungan bagi kita seharusnya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran juga menyebutkan bahwa dia akan membalas semua orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa sayadzillahu syakirin." Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. "Wa man aufa bi ahdihi minallah." Siapa yang lebih menepati janji dari Allah Subhanahu wa taala? "Wa man asdaqu minallahi qila, wa man asdaqu minallahi haditha." Siapa yang lebih tepat ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Allah berjanji akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur, dan Allah juga memberikan ancaman kepada orang-orang yang kufur atas nikmat Allah SWT. Kalau kita bersyukur, pasti Allah SWT akan jaga
nikmat yang ada pada kita ini. Tapi kalau kita kufur, Allah cabut nikmat tersebut. Dan di saat itu kita baru merasakan betapa besarnya nilai dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji akan membalas setiap orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sayadzillahu syakirin. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan nikmat, tapi sangat sedikit rasa kufur kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur, maka keuntungannya akan balik kepada kita. Tapi kalau kita kufur, maka mudaratnya dan bahayanya juga akan kembali kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man syakara fa innahu yashkuru li nafsi." Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur adalah untuk kebaikan dirinya. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang mensyukuri semua yang diberikan oleh Allah SWT, maka sebenarnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Dan orang yang kufur, maka sesungguhnya Rabbku maha kaya dan maha mulia. Apabila kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak kita terima dalam kehidupan kita ini, maka bukan Allah yang mendapatkan keuntungan dari rasa syukur seorang hamba, tapi hamba itu sendirilah yang akan merasakan kebaikan dari rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Dan orang yang kufur, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan dia sama sekali. Karena Allah Ghani, maha kaya. Kekayaan Allah Subhanahu wa taala tidak bertambah. Kemuliaan Allah Subhanahu wa taala tidak bertambah dengan rasa syukur seorang hamba. Begitu juga dengan kekufuran seorang hamba. Apakah akan mengurangi kemuliaan Allah SWT? Tidak. Allah adalah Karim, maha mulia. Oleh sebab itu, jika seorang hamba bersyukur, pasti Allah SWT akan jaga nikmat yang ada pada diri hamba tersebut. Tapi kalau dia kufur kepada Allah SWT, maka yang sebenarnya merugi adalah dirinya sendiri, bukan Allah SWT. Kemuliaan Allah tidak bertambah dengan syukur seorang hamba, dan kufurnya seorang hamba tidak akan berkurang dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwasanya seorang hamba tidak akan bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita hendaknya sesering mungkin mengulang-ulang doa yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Apa di antara doa Nabi Sulaiman alaihi salam? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Kita tidak akan bisa mensyukuri setiap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangankan mensyukuri, menghitungnya saja tidak bisa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak bisa. Oleh sebab itu, kita semua tidak bisa mensyukuri nikmat Allah kecuali dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk permohonan kita kepada Allah agar kita menjadi hamba yang bersyukur adalah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam, begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Seorang nabi, seorang raja, seorang yang kaya raya, tapi dia berusaha mensyukuri semua yang Allah berikan. Di antara bentuknya adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Sulaiman, "Rabbi, wahai Rabbku, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya." Wahai Rabbku, berikanlah aku karunia agar aku senantiasa mensyukuri setiap nikmat yang Kau berikan kepadaku. Wa ala walidayya, dan juga kepada kedua orang tuaku Nabi Daud alaihi salam. Wa an a'mala salihah, berikan aku karunia agar aku bisa mengerjakan amal saleh. Karena di antara bentuk syukur adalah beramal dengan amalan yang saleh. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam dengan tawadhu'nya, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin." Masukkanlah aku wahai Rabbku ke dalam hamba-hambamu yang saleh. Berkumpul dengan orang-orang yang saleh di dunia dan di akhirat. Ini juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk-bentuk syukur itu dalam Al-Qur'an diuraikan. Di antaranya adalah pengakuan di dalam hati kita bahwa semua yang kita punya semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan bangga dengan pencapaian kita saat ini. Kalau Allah tidak mudahkan,
kita tidak akan memperolehnya. Kita tidak akan menggapainya. Kita tidak akan mendapatkannya. Nikmat apa saja? Semuanya semata-mata karunia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah, summa iza massakumud durru fa ilaihi taj'arun." Apapun nikmat yang ada pada kalian, semuanya berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kepandaian, bukan karena kehebatan, bukan karena banyaknya kenalan, relasi dan sebagainya. Hanya semata-mata karunia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka akuilah dalam hati kita bahwa nikmat apapun yang ada pada kita saat ini, semuanya semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur yang kedua adalah bil lisan, dengan lisan kita. Dengan lisan kita. Di mana lisan kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Kalaulah kita memperhatikan betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita terima dalam kehidupan kita ini, maka lisan kita akan senantiasa mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Karena begitu banyaknya, tidak terhitung banyaknya. Jangan mengira bahwa nikmat Allah itu hanya yang besar-besar saja. Setetes air adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sesuap nasi adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berapa tetes air yang kita minum? Berapa suap nasi yang telah kita makan? Semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nafas kita yang turun naik tanpa ada rasa lelah dalam diri kita, juga nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mata kita yang bisa kita gunakan untuk melihat setiap saat adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak. Otak kita yang cerdas yang bisa kita ajak untuk menuntut ilmu, ini juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak terhitung banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitungnya, kalian tidak akan sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan sanggup. Siapapun yang mencoba menghitungnya tidak akan sanggup. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk berterima kasih kepadanya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua yang diberikan kepada kita dalam kehidupan kita ini. Sebagai seorang santri yang menuntut ilmu di pondok, begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Berkumpul dengan teman-teman yang saleh adalah nikmat. Kesehatan yang Allah berikan sehingga kita bisa datang ke sekolah ini setiap hari, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa makan, bisa minum di sini, juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Keamanan yang kita rasakan di negeri ini, tidak ada gangguan ketika kita pergi, ketika kita pulang, ketika kita di masjid. Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara-saudara kita di negeri-negeri yang lain, hatta dalam masjid mereka tidak merasakan keamanan, apalagi di luar masjid. Alhamdulillah kita rasakan semuanya. Kita diberikan makanan, minuman, pakaian, bahkan uang oleh orang tua kita. Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sepatutnya kita syukuri. Jangan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang selanjutnya adalah dengan amal perbuatan manusia. Itulah yang Allah perintahkan kepada keluarga Daud. Ya'malu ala Daud syukra. Wahai keluarga Daud, beramallah kalian, beribadahlah kalian sebagai perwujudan rasa syukur kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal yang kita lakukan itu adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW, beliau salat malam hatta tatafattaru qadamah, sampai kedua tumit beliau pecah-pecah, retak-retak. Ketika dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wahai Rasulullah, apakah engkau melakukan semua ini padahal semua dosa engkau telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang dahulu, yang akan datang?" Kata Rasulullah SAW, "Afala akunu abdan syakura." Apakah aku tidak menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Amal ibadah yang kita lakukan itu adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Karena nikmat Allah berikan kepada kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an juga Allah sebutkan hukuman bagi orang-orang yang kufur atas setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Di antaranya Allah gambarkan tentang ahlu Makkah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah." Allah telah buat sebuah perumpamaan, sebuah kampung yang aman dan tenang. Fakafarat bi an'umillah, lalu kampung tersebut, negeri tersebut kufur kepada semua nikmat yang Allah berikan kepadanya. Fa azaqahallahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. Lalu Allah timpakan kepada dia rasa takut, rasa lapar karena dosa yang mereka lakukan. Allah SWT juga jelaskan dalam Al-Quran akibat yang akan dirasakan oleh orang-orang yang kufur. Sebuah negeri, kata Allah Subhanahu wa taala, yang tenang, yang damai, yang tentram, yang sejahtera,
tapi kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan timpakan kepada dia libasal ju' wal khauf, rasa takut dan rasa lapar yang terus-menerus akibat yang mereka lakukan. Jangan sampai kita merasakan hal tersebut. Di antara bentuk syukur juga tulab at-talibat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bersyukur kepada manusia. Di antara bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bersyukur kepada manusia. Bersyukur kepada kedua orang tua, bersyukur kepada guru yang telah mengajari kalian. Banyak rasa syukur yang harus kita sebutkan kepada orang tua kita, yang harus kita ungkapkan kepada orang tua kita. Ketika orang tua kalian semua memberikan sesuatu, ucapkan terima kasih. Jazakallah khairan, jazakumullah khairan, jazakillah khairan. Senantiasa ucapkan. Di antara bentuk syukur juga kepada orang tua adalah kalian senantiasa serius belajar. Jangan main-main. Jangan sampai setelah sampai di pondok ini, pulangnya juga sama saja keadaannya dengan ketika dia datang ke sekolah ini. Tidak ada yang dia bawa. Ibnul Qayyim mengatakan, faminal ghabawati an tadilla wa qad qarubal manzil. Suatu kesesatan yang sangat nyata. Kalau rumah sudah dekat, kamu masih tersesat. Ibnul Qayyim mengatakan dalam Al-Fawaid, kalau di sini tempatnya ilmu, tapi kalian tidak menjadi orang yang punya ilmu, ketika keluar dari sini, ketika pulang ke rumah, maka itu adalah kerugian yang sangat besar yang kalian rasakan. Jangan menjadi orang seperti itu. Pulang dan perginya sama. Mestinya ilmunya bertambah ketika dia pulang ke rumahnya. Bahkan ilmunya semakin meningkat ketika dia pulang ke rumahnya. Jangan berkurang. Kemudian at-tullab wa talibat rahimakumullah, ulama menyebutkan ada dua cara agar kita semua menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah SWT. Pertama, senantiasa mengucapkan doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku menjadi hamba yang senantiasa mengingat Engkau, yang senantiasa bersyukur kepada Engkau, yang senantiasa beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Engkau. Doa ini terus diucapkan, karena tadi kita tidak bisa menjadi hamba yang bersyukur kecuali dengan bantuan, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa ucapkan doa ini, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini yang pertama, cara agar kita menjadi orang yang bersyukur. Berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang yang senantiasa ingat kepada Allah, dan agar kita menjadi orang yang senantiasa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang riya, bukan orang yang sum'ah, bukan orang yang menyelisihi Nabi SAW dalam ibadahnya. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, unzuru ila man huwa dunakum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihat orang yang lebih susah dari kalian, jangan lihat yang lebih baik dari kalian dari segi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian lihat yang lebih baik dari kalian, lebih banyak menerima nikmat Allah daripada kalian, maka kalian akan merendahkan nikmat Allah yang ada pada kalian. Lihat orang yang lebih susah itu cara bersyukur. Kalau antum punya sepeda, alhamdulillah, orang lain jalan kaki. Kalau antum bisa jalan kaki, alhamdulillah, orang lain cuma berdiam diri di tempat tidurnya, dan begitu seterusnya. Jangan lihat yang lebih banyak menerima nikmat Allah dari kita. Kenapa? Kalau kita mengukur diri kita dengan orang yang lebih banyak menerima nikmat dari Allah SWT daripada kita, kita akan menjadi hamba Allah yang kufur. Itulah sebab banyak kesusahan menimpa manusia, karena dia tidak mensyukuri apa yang ada. Dia bandingkan dirinya dengan orang lain. Orang lain menerima banyak, saya kok sedikit. Orang lain banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya, saya kok cuma segini. Itu adalah awal daripada kesusahan, minal hammi wal ghammi. Bidayatul hammi wal ghammi, awal daripada penderitaan dan kesusahan serta kesedihan manusia. Dia tidak mensyukuri apa yang ada. Padahal kalau dia lihat dirinya sendiri, begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita yang mengetahui agama ini malah menjadi hamba-hamba yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal kita sudah tahu kewajiban kita bersyukur. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.